Perkenalkan, nama saya Audrey. Nama saya Agus. Nama saya Shini. Dan kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori transhumanisme. Nah, teori ini adalah sebuah pemahaman dan juga gerakan yang meyakini sebenarnya bahwa manusia itu dapat meningkatkan kemampuan fisik dan mentalnya dengan bantuan teknologi yang ada. Di mana tujuan utamanya itu sebenarnya untuk melampaui keterbatasan biologi manusia pada umumnya, seperti penyakit, penuaan, bahkan kematian itu sendiri. Dengan kata lain, transhumanisme itu melihat bahwa manusia itu sebenarnya nggak harus selalu dalam kondisi alami atau naturalnya seperti kita lahir, tapi bisa berkembang dengan bantuan teknologi, bahkan ilmu pengetahuan yang ada sekarang. Nah, gagasan ini itu awalnya sudah ada sejak lama, bahkan sejak zaman filsafat kuno, di mana pemikiran filsafat kuno itu sendiri membayangkan kalau manusia itu sebenarnya bisa jadi lebih sempurna, bahkan abadi. Namun, kata transhumanisme itu sendiri itu awalnya diperkenalkan oleh ilmuwan bernama Julian Huxley pada tahun 1957. Nah, ia sendiri menyatakan bahwa potensi untuk kita bisa jadi lebih sempurna dan berkembang itu bisa dibantu oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Nah, kemudian pemikiran ini dikembangkan lagi oleh ilmuwan bernama Max More sebagai gerakan baru yang modern, bukan hanya sebagai teori, tapi bisa diterapkan di dunia nyata secara real. Dalam perkembangannya juga, transhumanisme ini memiliki beberapa konsep utama. Salah satunya ada human enhancement, yaitu sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun secara mental, agar menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan juga lebih cerdas. Selain itu, terdapat juga sebuah konsep integrasi manusia dengan teknologi seperti penggunaan chip otak, kecerdasan buatan, ataupun anggota tubuh buatan. Konsep lainnya adalah life extension, yaitu usaha untuk memperpanjang umur manusia dengan memperlambat proses penuaan, serta super intelligence, yaitu peningkatan kecerdasan manusia hingga melampaui batas normalnya manusia. Saat ini juga, konsep transhumanisme ini sudah mulai terlihat dalam berbagai perkembangan teknologi, misalnya perusahaan seperti Neuralink mengembangkan teknologi yang memungkinkan otak manusia terhubung dengan komputer. Selain itu, teknologi pengeditan gen seperti CRISPR memungkinkan ilmuwan untuk memodifikasi DNA manusia yang berguna untuk mencegah penyakit. Perkembangan kecerdasan buatan, robotika, serta proses prostetik canggih juga menjadi bukti bahwa transhumanisme ini mulai diterapkan dalam kehidupan nyata para manusia sendiri. Meskipun memiliki banyak manfaat, transhumanisme ini juga menimbulkan berbagai dampak. Nah, di satu sisi, teknologi ini dapat membantu manusia jadi hidup lebih sehat, lebih lama, dan juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai ketimpangan sosial, di mana hanya sebagian orang yang dapat mengakses ke teknologi tersebut. Selain itu, muncul juga pertanyaan mengenai identitas manusia serta risiko penyalahgunaan teknologinya. Nah, untuk kedepannya, transhumanisme ini diperkirakan akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi antara lain adalah penggabungan manusia dengan kecerdasan buatan, kemampuan untuk mengunggah kesadaran ke dalam komputer, serta munculnya bentuk manusia baru yang disebut posthuman. Nah, oleh karena itu, transhumanisme ini nggak hanya berkaitan dengan teknologi, tapi juga dengan bagaimana manusia itu memahami dirinya di masa depan. Baik, sekian dari kami bertiga. Terima kasih.